Bekerja sejak saya berusia 16 tahun, saya membiayai pendidikan saya dan membeli rumah saya. Nama saya Dina, dan hari ini saya ingin menceritakan kisah hidup saya yang mungkin akan membuat kalian marah, sedih, dan terkejut. Ini adalah kisah tentang bagaimana saya bekerja keras sejak usia 16 tahun, membiayai semua kebutuhan saya sendiri, dan akhirnya membeli rumah dengan keringat dan air mata saya sendiri. Tapi yang paling menyakitkan adalah bagaimana keluarga saya sendiri yang seharusnya mendukung saya, malah menjadi musuh terbesar dalam hidup saya. Semuanya dimulai ketika saya berusia 16 tahun. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 2. Ayah saya, Pak Budi, tiba-tiba memutuskan bahwa dia tidak akan lagi membiayai pendidikan saya karena dia lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membiayai hobi judi dan minum-minuman kerasnya. Ibu saya, Bu Siti, hanya diam saja dan tidak pernah membela saya, seolah-olah saya bukan anak kandungnya sendiri. Saya masih ingat dengan jelas hari itu ketika ayah saya berkata dengan wajah dingin, "Dina, mulai sekarang kamu harus cari uang sendiri kalau mau sekolah. Ayah tidak punya uang untuk kamu." Bayangkan, saya masih anak sekolahan yang seharusnya fokus belajar, tapi saya harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa tetap sekolah. Hati saya hancur berkeping-keping mendengar kata-kata itu, tapi saya tahu saya tidak bisa menyerah begitu saja. Keesokan harinya, saya langsung mencari pekerjaan ke sana kemari. Saya melamar di warung makan, toko kelontong, bahkan di pasar tradisional. Akhirnya, saya diterima bekerja di sebuah warung makan milik Bu Lastri, seorang wanita baik hati yang mau menerima saya meskipun saya masih sangat muda. Saya bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi sebelum sekolah, lalu dilanjutkan lagi dari jam 3 sore sampai jam 10 malam setiap hari. Bayangkan betapa lelahnya tubuh saya yang masih remaja itu. Teman-teman sekelas saya pulang sekolah langsung bisa istirahat, main, atau les tambahan, sementara saya harus langsung lari ke warung makan untuk bekerja. Saya sering tertidur di kelas karena kelelahan, dan guru-guru sering memarahi saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya butuh uang untuk membayar SPP, membeli seragam, dan membeli buku pelajaran. Yang membuat saya lebih sakit hati adalah sikap adik saya, Rian, yang berusia 2 tahun lebih muda dari saya. Dia selalu dimanja oleh ayah dan ibu. Semua kebutuhannya dipenuhi tanpa dia harus bekerja keras seperti saya. Rian mendapat uang jajan yang cukup, baju baru setiap bulan, dan bahkan dibelikan sepeda motor ketika dia berusia 17 tahun. Sementara saya harus mengumpulkan uang receh hasil kerja keras saya hanya untuk bisa makan 1 kali sehari. Suatu hari, saya memberanikan diri bertanya kepada ibu saya, "Bu, kenapa Rian selalu diperlakukan berbeda dengan saya? Kenapa semua kebutuhannya dipenuhi, tapi saya harus kerja keras sendiri?" Dan tahukah kalian apa jawaban ibu saya? Dia berkata dengan enteng, "Kamu kan perempuan, Dina. Nanti juga kamu akan menikah dan menjadi tanggung jawab suami. Tapi Rian laki-laki, dia harus dipersiapkan dengan baik untuk masa depannya." Saya terpana mendengar alasan yang sangat tidak masuk akal itu. Sejak saat itu, saya semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa saya bisa sukses tanpa bantuan mereka. Saya terus bekerja keras. Bahkan saya menambah jam kerja saya dengan menerima jahitan dari tetangga-tetangga pada malam hari. Mata saya sering merah dan bengkak karena kurang tidur. Tapi saya tidak peduli. Saya punya mimpi besar untuk bisa kuliah dan punya rumah sendiri suatu hari nanti. Ketika saya lulus SMA dengan nilai yang cukup bagus meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, ayah saya bahkan tidak datang ke acara kelulusan saya. Dia lebih memilih pergi ke tempat judi dengan teman-temannya. Ibu saya datang, tapi hanya sebentar dan langsung pulang karena harus memasak untuk ayah dan Rian. Saya berdiri sendirian di antara teman-teman sekelas yang merayakan kelulusan bersama keluarga mereka yang lengkap, dan saya menangis dalam diam. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk kuliah sambil tetap bekerja. Saya diterima di Universitas Negeri dengan jurusan akuntansi, dan saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Tapi sekali lagi, keluarga saya tidak menunjukkan kebanggaan sedikit pun. Bahkan ayah saya berkata, "Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Toh nanti juga akan jadi ibu rumah tangga saja."
Kata-kata itu seperti ditusukkan ke jantung saya, tapi saya bertekad untuk terus maju. Selama kuliah, saya bekerja di 3 tempat sekaligus. Pagi hari saya bekerja di kantor sebagai admin paruh waktu, siang hari saya kuliah, dan malam hari saya bekerja di restoran cepat saji. Akhir pekan saya mengajar les privat untuk anak-anak SD dan SMP. Uang yang saya kumpulkan saya bagi untuk biaya kuliah, biaya hidup, dan saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung. Suatu hari, ketika saya sedang pulang kuliah, saya bertemu dengan ayah saya di jalan. Dia sedang berjalan dengan wajah murung, dan saya tahu pasti dia baru saja kalah judi lagi. Dengan nada memohon, dia berkata, "Dina, ayah lagi butuh uang. Kamu kan kerja, pasti punya uang. Pinjamkan ayah sedikit." Ya. Saya sangat marah mendengarnya, tapi karena dia tetap ayah saya memberikan sebagian uang yang saya punya saat itu. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi? Uang itu tidak pernah dikembalikan. Bahkan ayah saya datang lagi dan lagi meminta uang dengan berbagai alasan. Kadang dia bilang untuk bayar listrik, kadang untuk beli obat. Tapi saya tahu semua itu bohong. Semua uang yang saya berikan pasti habis untuk judi dan minum-minuman. Saya merasa seperti ATM berjalan bagi keluarga saya sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika Rian lulus SMA, ayah dan ibu dengan senang hati membiayai kuliahnya di universitas swasta yang mahal. Mereka bahkan menyewa rumah kos yang bagus untuknya, membelikan laptop baru, dan memberikan uang saku yang besar setiap bulan. Saya yang sudah bekerja keras dan membiayai diri sendiri sejak usia 16 tahun, tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu. Rasa tidak adil ini benar-benar membakar hati saya. Saya sering menangis sendirian di kamar kos saya yang sempit dan pengap. Saya bertanya-tanya, apa salah saya? Mengapa saya harus dilahirkan sebagai perempuan di keluarga yang sangat tidak adil ini? Tapi kemudian saya menghapus air mata saya dan berkata pada diri sendiri, "Dina, kamu harus kuat. Suatu hari nanti, kamu akan membuktikan bahwa kamu bisa sukses tanpa mereka." 4 tahun berlalu, dan akhirnya saya lulus kuliah dengan predikat cum laude. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena saya berhasil menyelesaikan kuliah sambil bekerja keras, dan masih bisa mendapat nilai yang sangat baik. Saya langsung mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang cukup lumayan untuk ukuran fresh graduate. Ini adalah awal dari kehidupan baru saya. Dengan gaji pertama saya, hal pertama yang saya lakukan adalah membeli hadiah kecil untuk diri saya sendiri sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras saya selama ini. Kemudian saya mulai menabung dengan serius untuk bisa membeli rumah. Ya, rumah sendiri adalah impian terbesar saya sejak dulu. Saya ingin punya tempat yang benar-benar milik saya. Tempat di mana saya bisa merasa aman dan nyaman tanpa harus bergantung pada siapapun. Saya bekerja dengan sangat keras di perusahaan tersebut. Saya selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Saya mengambil semua proyek tambahan yang ditawarkan, dan saya terus belajar untuk meningkatkan skill saya. Dalam waktu 2 tahun, saya berhasil mendapat promosi menjadi supervisor dengan gaji yang naik signifikan. Uang yang saya tabung semakin banyak, dan impian saya untuk membeli rumah semakin dekat. Tapi di sisi lain, kehidupan keluarga saya semakin berantakan. Ayah saya semakin tenggelam dalam judinya, dan hutangnya semakin banyak. Ibu saya sering menelepon saya meminta bantuan uang, tapi saya mulai belajar untuk mengatakan tidak. Saya sudah terlalu lama menjadi sapi perah bagi mereka, dan sekarang saatnya saya memikirkan masa depan saya sendiri. Rian, adik saya yang selalu dimanja itu, ternyata tidak menggunakan kesempatan kuliahnya dengan baik. Dia sering bolos kuliah, nilai-nilainya jelek, dan akhirnya dia di semester 6. Uang yang sudah dihabiskan untuk kuliahnya selama itu semua sia-sia. Dan tahukah kalian apa yang dilakukan ayah dan ibu saya? Mereka malah menyalahkan saya. Mereka bilang saya tidak menjadi kakak yang baik dan tidak membimbing adik saya dengan benar. Saya benar-benar tidak habis pikir dengan logika mereka. Bagaimana mungkin saya yang bahkan tidak pernah mendapat perhatian dari mereka, disuruh membimbing adik yang selalu dimanja dan tidak pernah diajarkan tanggung jawab? Tapi saya sudah lelah berdebat dengan mereka.
Jadi saya memilih untuk diam dan fokus pada tujuan saya sendiri. 3 tahun kemudian, tepatnya ketika saya berusia 27 tahun, akhirnya impian saya terwujud. Saya berhasil membeli rumah sendiri dengan uang hasil kerja keras saya selama 11 tahun sejak saya berusia 16 tahun. Rumah itu memang tidak besar, hanya rumah tipe 45 di komplek perumahan yang sederhana, tapi itu adalah rumah milik saya. Saya menangis bahagia ketika menerima kunci rumah itu dari pihak developer. Saya memutuskan untuk tidak memberitahu keluarga saya tentang rumah baru saya. Saya hanya memberitahu beberapa teman dekat dan kolega kantor yang selalu mendukung saya. Kami merayakan dengan pesta kecil-kecilan di rumah baru saya, dan saya merasa ini adalah salah satu hari terbahagia dalam hidup saya. Akhirnya saya punya tempat yang bisa saya sebut rumah. Tempat yang aman dari semua drama keluarga yang selama ini saya alami. Tapi kebahagiaan saya tidak berlangsung lama. Entah bagaimana, ibu saya mengetahui tentang rumah baru saya dari tetangga yang kebetulan melihat saya pindah. Beberapa hari kemudian, seluruh keluarga saya tiba-tiba datang ke rumah saya tanpa pemberitahuan. Ayah, ibu, dan Rian berdiri di depan pintu rumah saya dengan wajah yang sulit saya artikan. Ibu saya langsung memeluk saya dan berkata, "Dina, anak ibu memang hebat. Ibu bangga sekali kamu bisa beli rumah sendiri." Tapi saya tahu, di balik kata-kata manis itu, pasti ada maksud tertentu. Dan benar saja, tidak sampai 5 menit kemudian, ayah saya mulai berbicara tentang rencana mereka untuk pindah ke rumah saya karena rumah mereka yang lama sudah akan disita oleh ban karena hutang judi ayah saya. Saya terdiam mendengar permintaan itu. Jantung saya berdebar kencang, dan berbagai emosi berkecamuk di dalam diri saya. Di satu sisi, mereka adalah keluarga saya, orang tua yang melahirkan saya. Tapi di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menghargai kerja keras saya, yang tidak pernah mendukung saya, dan yang selalu memperlakukan saya tidak adil dibandingkan dengan Rian. Rian dengan wajah tanpa dosa berkata, "Kak Dina, rumah ini kan lumayan besar. Kita bisa tinggal bersama. Lagi pula, sebagai anak yang baik, Kak Dina kan harus membantu keluarga." Saya menatap adik saya itu dengan pandangan tidak percaya. Dia yang selalu mendapat segalanya dengan mudah, sekarang merasa berhak atas hasil kerja keras saya yang selama ini tidak pernah dia hargai. Ibu saya menambahkan dengan nada memohon, "Dina, kamu tidak akan membiarkan orang tua dan adikmu jadi tunawisma, kan? Kamu kan anak yang baik dan berbakti. Ini kesempatan kamu untuk membalas semua yang sudah ayah dan ibu berikan padamu." Kata-kata, membalas semua yang sudah diberikan, itu benar-benar membuat darah saya mendidih. Apa yang pernah mereka berikan pada saya? Tidak ada. Saya yang membiayai diri saya sendiri sejak usia 16 tahun. Saya menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dalam diri saya. Ini adalah momen yang sangat penting dalam hidup saya. Keputusan yang saya ambil sekarang akan menentukan sisa hidup saya ke depan. Apakah saya akan kembali menjadi sapi perah bagi keluarga yang tidak pernah menghargai saya? Atau apakah saya akan berani membela diri dan memperjuangkan kebahagiaan saya sendiri? Ayah saya yang biasanya selalu bersikap dingin pada saya, kali ini mencoba bersikap baik. Dia berkata, "Dina, ayah tahu selama ini ayah kurang perhatian sama kamu. Tapi ayah tetap sayang sama kamu. Sekarang ayah lagi susah. Dan kamu adalah anak ayah. Masa kamu tidak mau bantu ayah?" Saya hampir tertipu dengan kata-kata itu. Tapi kemudian saya ingat semua perlakuan tidak adil yang pernah saya terima. Saya memandang satu persatu wajah keluarga saya yang berdiri di ruang tamu rumah saya. Rumah yang saya beli dengan keringat dan air mata saya sendiri. Rumah yang menjadi simbol perjuangan dan kesuksesan saya. Dan sekarang mereka datang, bukan untuk memberikan selamat atau mengapresiasi pencapaian saya, tapi untuk meminta sesuatu dari saya lagi. Seperti biasa, saya hanya dianggap berguna ketika mereka membutuhkan sesuatu. Saya akhirnya membuka suara dengan tenang. "Ayah, Ibu, Rian, duduklah dulu." Mereka duduk di sofa ruang tamu dengan wajah penuh harap, seolah-olah mereka sudah yakin saya akan mengiyakan permintaan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa selama 11 tahun ini,
Saya sudah berubah menjadi orang yang lebih kuat dan tidak lagi bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis atau rasa bersalah yang mereka coba tanamkan pada diri saya. Saya mulai bercerita pelan-pelan, mengingatkan mereka tentang semua yang saya alami sejak usia 16 tahun. Bagaimana saya harus bangun jam 4 pagi setiap hari untuk bekerja. Bagaimana saya sering pingsan di sekolah karena kelelahan dan kelaparan. Bagaimana saya harus memakai seragam yang sudah lusuh karena tidak ada uang untuk membeli yang baru. Wajah mereka mulai berubah tidak nyaman. Tapi saya tidak peduli. Inilah saatnya mereka mendengar kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Kalian tahu tidak? Waktu itu ada guru saya yang sampai memberikan bekal makanan untuk saya karena kasihan melihat saya tidak pernah jajan seperti teman-teman yang lain. Suara saya mulai bergetar menahan emosi. Saya merasa sangat malu saat itu. Tapi saya tidak bisa menolak karena saya memang sangat lapar. Sementara di rumah, Rian bisa makan enak setiap hari, bahkan kalian sering membelikan dia makanan dari restoran. Rian menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata saya. Ibu saya mencoba memotong pembicaraan saya. Dina, itu kan sudah masa lalu. Sekarang kita harus memikirkan masa depan keluarga kita bersama-sama. Saya tertawa miris mendengar kata-kata itu. Masa lalu? Masa lalu yang membentuk siapa saya sekarang? Masa lalu yang penuh dengan air mata dan perjuangan yang tidak pernah mereka lihat atau pedulikan? Dan sekarang mereka mau saya lupakan begitu saja? Masa depan keluarga kita bersama? Saya mengulangi kata-kata ibu saya dengan nada sarkastik. Ibu, selama ini saya tidak pernah merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Kalian hanya ingat saya ada ketika kalian butuh uang atau bantuan. Ketika saya lulus kuliah dengan cum laude, ayah bahkan tidak datang ke wisuda saya. Tapi ketika Rian lulus SMA dengan nilai pas-pasan, kalian mengadakan pesta besar dan mengundang seluruh kerabat. Ayah saya mulai terlihat marah. Wajahnya memerah dan nadanya meninggi. Dina, apa-apaan sikapmu ini? Kami ini orang tua kamu. Kamu tidak boleh berkata seperti itu pada kami. Memang begini ya hasil dari membiarkan anak perempuan sekolah tinggi-tinggi? Jadi tidak tahu sopan santun dan melawan orang tua. Kata-kata ayah saya itu semakin membuktikan bahwa dia tidak pernah berubah. Dan tidak akan pernah berubah. Saya berdiri dari tempat duduk saya dan menatap ayah saya dengan tegas. Ayah benar. Saya memang bersekolah tinggi dan itu membuat saya pintar. Pintar untuk tidak lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keluarga tapi tidak pernah memperlakukan saya seperti keluarga. Pintar untuk tahu bahwa saya berhak bahagia, dan tidak harus mengorbankan kebahagiaan saya untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Suara saya tegas dan tidak bergetar lagi. Rian tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kak Dina egois. Kak Dina sudah tidak punya hati. Kami ini keluarga. Masa kakak tidak mau bantu kami saat kami kesusahan? Saya menatap adik saya itu dengan pandangan dingin. Egois? Kamu bilang aku egois. Rian, kamu yang dari kecil mendapat semua yang kamu mau tanpa harus bekerja keras. Kamu yang kuliahnya dibiayai penuh sampai kamu karena malas-malasan. Sekarang kamu berani bilang aku egois. Ibu saya mulai menangis. Mencoba menggunakan air matanya untuk membuat saya merasa bersalah. Dina, ibu mohon. Ibu tidak akan minta apa-apa lagi setelah ini. Kami hanya butuh tempat tinggal. Rumah ini kan besar. Pasti cukup untuk kita semua. Ibu janji akan membantu kamu masak dan bersih-bersih rumah. Tapi saya sudah terlalu sering mendengar janji-janji manis dari mereka yang tidak pernah ditepati. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, saya akhirnya mengatakan keputusan saya. Tidak, kalian tidak bisa tinggal di rumah ini. Rumah ini adalah hasil kerja keras saya selama 11 tahun. Dan ini adalah rumah untuk kebahagiaan saya sendiri. Saya sudah terlalu lama menjadi sapi perah untuk keluarga ini. Dan mulai hari ini, saya memilih untuk hidup untuk diri saya sendiri. Wajah mereka bertiga berubah pucat mendengar penolakan tegas saya. Dan saya tahu bahwa perjuangan saya belum berakhir di sini. Ayah saya tiba-tiba menampar pipi saya dengan keras. Membuat kepala saya menoleh ke samping. Dasar anak durhaka. Kamu akan kualat. Teriaknya dengan wajah merah padam. Tapi anehnya,
Saya tidak merasakan sakit fisik. Yang saya rasakan justru kelegaan luar biasa. Saya menatap matanya dengan tajam dan berkata, "Tampar itu adalah tampar terakhir yang akan ayah berikan pada saya. Mulai detik ini, saya bukan lagi anak kalian. Silakan keluar dari rumah saya sekarang, atau saya akan menelepon satpam komplek." Ibu saya tersentak kaget. Rian membeku di tempatnya. Tidak menyangka saya bisa setegas ini. Dengan langkah gemetar, mereka bertiga berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ibu saya berbalik dan berkata dengan nada penuh kebencian, "Kamu akan menyesal, Dina. Suatu hari nanti kamu akan butuh kami, dan saat itu kami tidak akan ada." Saya tersenyum tipis dan menjawab, "Ibu, saya sudah tidak butuh kalian sejak usia 16 tahun. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya bisa hidup lebih baik tanpa kalian. Jadi jangan khawatir, hari itu tidak akan pernah datang." Mereka pergi dengan membanting pintu rumah saya, meninggalkan saya berdiri sendirian di rumah yang saya bangun dengan kerja keras saya sendiri. Setelah mereka pergi, saya duduk di lantai ruang tamu dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya saya berani memutus rantai toksik yang selama ini mengikat saya. Lega karena saya memilih diri saya sendiri untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Air mata yang mengalir adalah air mata pembebasan. Air mata kemenangan atas perjuangan panjang yang sudah saya lalui selama 11 tahun. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa ayah saya akhirnya ditangkap karena hutang judi yang menumpuk, dan mereka harus tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil. Rian mencoba menghubungi saya berkali-kali meminta bantuan, tapi saya tidak pernah membalas pesannya. Bukan karena saya kejam, tapi karena saya tahu jika saya membantu sekali saja, mereka akan kembali mengisap darah saya sampai kering. Saya sudah belajar untuk membedakan antara berbakti dan dimanfaatkan. Hari ini, di usia 28 tahun, saya hidup bahagia di rumah saya sendiri yang saya hiasi sesuai selera saya. Saya baru saja mendapat promosi lagi menjadi manajer di kantor, dan saya sedang merencanakan untuk membuka usaha sampingan. Saya juga sedang menjalin hubungan dengan seorang pria baik yang menghargai perjuangan saya dan tidak pernah menganggap remeh kerja keras saya. Kepada kalian semua yang mendengarkan cerita ini, ingatlah, keluarga memang penting, tapi jangan biarkan siapapun, termasuk keluarga, menghancurkan kehidupan yang sudah kalian bangun dengan susah payah. Kalian berhak bahagia, dan tidak ada yang boleh merenggut kebahagiaan itu dari kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Saya tahu cerita ini mungkin membuat kalian merasakan berbagai emosi, marah, sedih, atau bahkan terinspirasi. Jika kalian merasa cerita saya menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan tuliskan di kolom komentar apa pendapat kalian tentang keputusan yang saya ambil. Apakah saya benar atau salah? Saya sangat ingin mendengar perspektif kalian semua. Dan yang paling penting, jika kalian belum subscribe channel ini, tolong subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang drama keluarga yang penuh dengan pelajaran hidup. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk terus berbagi cerita-cerita yang bisa memberikan inspirasi atau minimal membuat kalian merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah keluarga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalian semua berhak untuk bahagia.